Katanya memperlakukan Candy kayak princess. Candy jangan dibikin pusing, September pokoknya siap. Itu mah siap-siap aja kan tadi bilang tahun ini jadi. Jadi secara jadwal kira-kira September aman dong? Bisa lah 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan. Masih September berarti deal? Tunangannya di rumah papanya Dealer Candy. Ridonya naik kebo, mau nggak? Ya mau aja. Setuju nggak? Rido masalah. waktu datang naik kebo. Oh buset gimana caranya? Ya nggak tahu pasti ada kebo kan di situ kan? Ada. Jadi datang tunangannya pakai kebo. Iya dong, itu baru rame. Baru bener-bener cinta. Masalah kebo Kita harus bikin yang mind blowing gitu loh. Ya udah berarti perdana aku datang ke kampung kamu langsung lamaran. Oke guys, hari ini gua berada di Kusuma Beauty Clinic. Jadi sebelum syuting, gua biasanya mau perawatan dulu, mau treatment dulu biar gua makin pede syutingnya. Penasaran? Ayo. Aku mau muka aku glowing, pasti yang diinginkan milenial sekarang kan glowing gitu kan, terus bersih. Yang penting sehat, karena kan muka itu aset, dan aku percaya sama Kusuma Beauty Clinic. Kita bisa pakai perawatan, nanti ada skin booster, laser pun kita lengkap di sini dok. Wah, kita lengkap di sini. Boleh tuh dok, aku mau biar makin pede. Boleh, nggak apa-apa. Oke dok, pokoknya saya mau treatment, mau pakai skincare Kusuma Beauty Clinic. Hari ini kita mau membahas pertunangan. Tunangan ini dari tahun kapan sayang belum terrealisasi. Nah hari ini kita akan putuskan tanggal berapa, acaranya di mana, seperti apa. Nah itu dia tuh kok, kita tuh belum, kan dia masih ada event ini, event tinju. Terus habis itu film, emang udah masuk tahap reading, workshop. Nah setelah itu baru kita bisa memikirkan dan memutuskan. Gampang kalau tunangan doang mah ya Candy ya. Iya. Katanya memperlakukan Candy kayak princess. Candy jangan dibikin pusing, September pokoknya siap. Oke nggak? Itu mah siap-siap aja kan tadi bilang tahun ini jadi. Jadi secara jadwal kira-kira September aman dong? Masih 4 bulan dari sekarang. Harusnya atau Agustus? Bisa ngosongin gitu. Iya. Ya orang cuma tunangan, Vicky aja sering kan tunangan tuh. 1 hari, 2 hari bisa dia bikin acaranya. Tunangan doang. Nikahnya enggak. Bisa lah 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan. Masih September berarti deal? Aku ulang tahun September loh, tanggal 22. Oh, jadi pas ulang tahun Koko. Ya. Pas ulang tahun Koko. Jadi irit. Boleh pas ulang tahun Koko. Jadi kadonya tunangan kita ya. Senengnya outdoor atau indoor? Kamu gimana saya? Aku indoor sih. Indoor ya? Indoor outdoor ribet sebenarnya, kayak kalau secara gambar kayaknya indah gitu outdoor. Jadi kalau udah faktanya tuh waduh gila kan, kita biasanya apalagi cewek apaan belum kena ini kok. Bulan-bulan hujan itu kan? Belum hujan, belum kena angin. Nah, tapi senengnya apa namanya? Formal apa casual? Apa? Bukan, di kota, di hotel misalnya, atau kayak di alam gitu. Alam di hutan nih. Alam, kalau alam indoor kayak jarang deh. Gimana kalau alam? Kebanyakan alam itu pasti outdoor dia. Kan ada, aku dulu waktu aku married ya itu di villa bagus banget gitu deh. Tapi dia ada ininya, ada tempat serbagunanya. Di mana gitu. daerah mana? Aku dulu married di Magelang. Oh, di Magelang. Ada villa bagus banget deh di situ. Tapi inget ya sponsor ya kok. Sponsor. Kalau sponsor aku ngomong gitu. Zaman dulu mah nggak ada sponsor ya kok. Nggak ada. MC-nya Ivan Gunawan waktu itu. Meriah dengan aku. Terus dia nyanyi, aku diajak nyanyi sama dia gitu. Berarti pada lewat darat semua dong undangan? Banyak yang naik pesawat, ada yang naik. Aku 300 orang waktu itu, jadi ya ada yang naik bus juga gitu. Magelang, apa Magelang? Belum ke PPKM saya. Belum di Bogor, Bandung kan banyak tuh yang begitu. Waduh, kota hujan semua sih itu mah. Atau di Jakarta aja, di hotel. Ubud tuh, inget ya villa yang waktu itu? Oh iya, Ubud. Bagus. Cuman kalau di Ubud ya kita nggak bisa
Berarti keluarga tuh keluarga aja, orang-orang terdekat. Atau di rumahnya papanya Dinar sekalian kalau mau Boleh, alam sekalian tuh. off-road. Rumahnya gede lu, kemarin aku baru lihat deh. Candy ya. Off-road. Mayan lah kok. Apa di rumah mamanya, apa papanya Tapi lucu Dinar. juga tuh di Ubud ya. Apa di Ubud aja kok. Jadi kita bawa orang-orang yang dekat aja. Terdekat. Ini kan baru tunangan kan. Ini kan kita lagi planning nih kok, ya antara Ubud, rumah bapak aku, atau di Kapal Finisi. Kapal Tapi kayak Finisi sayang nih ready. kalau di kapal Finisi kan cuma tunangan sayang. Ntar aja lah. Ya, justru Ubud aja lah. tunangan. Kalau nikahan jangan di kapal, gila pusing. Ubud Ubud. Bawa orang Ubud gimana? itu keren kok. Jadi Ubud kan. Oh iya ya. Kalau banyak orang bawa ke sana. Iya, Mendingan papanya di rumahnya papanya Dinar. Yang darat oh iya. Biar orang-orang keluarga, tetangga, semua satu kampung bisa merasakan nikmatnya Pesta. ini. Tapi kita bikin keren di dekor yang bagus gitu. Jadi Ayolah. Deal boleh nggak? lah, ayo nanti kita obrolin. Kan rumahnya gede, kita sewa. Sekarang ngobrolnya, nanti kita obrolin ini sekarang lagi Sekarang ngobrol. disuruh ini dong, jangan ntar terus. Ini kan kita lagi merancang ya kan kok, yang lagi merancang buat dekor tunangan. Ya udah, aku mah apa aja jadi, sederhana Loh, jadi, simpel jangan jadi. kamu yang putusin dong, Dinar Candy jadi ininya, princessnya katanya. Oh, ya Pokoknya udah antara jadi. itu, antara Jangan protes berarti ya. pas aku lihat tunangannya biasa aja aku balik kan. Nah, kayak gitu. Ya Enggak, udah, nanti kita jangan dekor yang bagus dipersonal. banget dong. Kita syukurlah kalau kita bikin ada konser juga di depannya, Oh, iya, terus boleh. ada apa dibikin bagus, di dekor bener-bener. Lucu tuh kok, boleh tuh. Itu buat Tapi tunangan. masalahnya Nanti pas meritnya baru ke Ubud misalnya. Tapi masalahnya ini trek jalan ke sananya, tanya dia deh. Mesti mobilnya yang 4-wheel drive gitu. Ya, harus drivernya harus dari bapak aku. Tuh. Kalau driver kota nggak bisa. Harus yang tahu jalan. Tahu jalan. Tuh berarti kan Iya, nikung banget. nggak apa-apa perjuangan. Ya. Perjuangannya begitu kan, orang dekornya sih setengah mati. Iya, ya, orang itu dekornya. Nggak apa-apa lah, saya dibayar mereka mau. Belum ngangkat barang kayak gitu ya. Bisa emang? Bisa. Bisa lah. Orang mobilnya aku lihat beberapa mobil, ada mobil sedan juga ya kalau nggak salah di rumahnya kemarin. Bukan sedan kok, mobil ini yang Mobil ini deh. Mobil yang paling mobil lama yang masih bisa melewati jalan itu apa? semua mobil bisa Ini jalanannya gimana sih? Nikung apa rusak apa gimana? rusak. Sama apa namanya itu? Apa jurang. Oh. Ya, tapi kalau mobil Angkot aku aja pernah ngegelutuk gitu. Oh. tapi kalau kayak Pernah. Gini. Iya. Balik gini. Tapi nggak ada yang mati. Aduh. Paling ya benjol-benjol. tapi kalau kayak Fortuner gitu bisa dong. Bisa. Mobil yang tinggi ya pokoknya. Iya, Fortuner aku juga pernah nyuksur ke sawah. apa kabar kalau bawa Alphard itu nggak mungkin. Jadi mobil sekelas Fortuner bisa gitu kan. Tapi kan ini kan bisa. keluarga sama temen doang. Cuman harus supir di sana harus standby 5, 10, tapi harus orang sana kok. Ya jadi kan Berarti dia jemput orang- kan di mana, berarti- nanti naiknya ke sononya ini. Orang yang tahu itunya. Dari orang yang jalan tahu utama, dari jalan utama masuknya berapa menit? Kira-kira setengah jam. Setengah jam sebenarnya deket kok. Cuman kemarin tuh jalan utama itu longsor. Nah, jadi yang kemarin aku videoin tuh jalannya motong gitu ke sawah. Oh. Tuh jalan utamanya ada longsor 2. Ya moga-moga udah dibetulin ya sekarang ya. Nggak bisa kok. Nggak bisa. Pemerintah di sononya soalnya kayaknya ngemusuhin bapak aku. Oh. Iya, ada Kenapa? lah. Ada tapi itu ini ya pemerintahan daerah bukan pemerintahan sih. Kenapa bapak kamu pernah nyalonin gitu? Iya. Jadi dia lebih baik ngebangun jalan yang belum jadi daripada jalan yang udah jadi nggak dibetulin sama mereka. Jadi jalan yang belum jadi dia puterin kok ke sana. Wah, bodo amat, itu terserah mereka. Jadi rumah bapak kamu dia diputerin gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, iya. Iya. Daerah mana tuh biar tahu? Ya, kan? tunggu tanggal mainnya nanti kita bakal balas dendam. Jadi dealnya nih di rumah kamu kalau nyediain 5-10 Ayo. mobil Oke, mah deal, bisa deal, buat deal. tamu-tamu. Tapi kita punya plan B lah di mana. Jangan plan B dong. Berarti harus plan dipaksain A. di Iya situ. dong. Oh.
Ya bisa dong, mobil Fortuner bisa masuk kan? Bisa kok. Nanti kan kalau toilet itu pasti ada 2 paling 3. Nah kalau terlalu penuh orang, kalian bisa itu apa namanya BAB di sungai. Kalau perjalanan Ridonya naik kebo mau nggak? ya mau aja. Setuju nggak? Nggak masalah. Rido waktu datang naik kebo. Oh buset gimana caranya? Ya nggak tahu pasti ada kebo kan di situ kan? Ada. Tuh. Sewa. Lebih ke komedi. Bukan, lebih menghargai. Jadi datang tunangannya pakai kebo. Iya dong, itu baru rame. Baru bener-bener cinta. Pakai jas putih Tapi ya. sih aku tuh nggak yakin ya, Rido tuh tipikalnya tuh manja. Di sana itu tinggal di sana itu kita harus menjadi orang-orang strong di sana, nggak boleh manja. Ya kan kacang jangan lupa sama kulitnya. Dinar Candy kan gimana pun juga lahir di sana. Iya. Jadi Tapi kamu saya harus... kalau aku lihat tipikal dia tuh manja, pasti dikit-dikit pasti protes. Aduh ini kenapa gini? Aduh kenapa ini ada binatang gitu-gitu gimana? Ya nggak apa-apa. Siapa manja? Aku mah ini biasa. Jadi deal nggak nih bulan September ke rumah tunangannya di rumah papanya Dinar Candy. Nanyanya berdua dong kok, masa ke Ido doang? Dia kan cuma mau diem doang. Iya. Ya udah deal, tinggal deal kan deal. Deal ya, ini ada catatannya ya. Jadi September nanti tanggalnya kita pilih ya. Iya kok. Rido udah siap naik kebo ya? Siap. Dengan jas gitu. Iya dong. Ini IO apa ini? Konsepnya lucu. Nggak mungkin kan kita udah terbiasa dengan hidup mewah. Oh mungkin. udah biasa tuh yang kayak di hotel di Jakarta tuh udah biasa crowded gitu. Masalah kerja Kita harus bikin yang mind blowing gitu loh. Iya sih pasti akan jadi. Coba ya lihat, konten-konten aku yang masak di sawah itu viewsnya gede-gede. Terus aku pernah ya, aku kepoin ada dia tuh di kampung banget, terus dia bikin cuman masak tutut di sawah itu jutaan penontonnya. Terus ada juga tuh yang di konten sama Om Deddy di undang ke podcast Deddy Corbuzier, itu tuh bener-bener dia bikin gubuk, bikin komedi di sana, bener-bener di kampung. Viewsnya malah sekarang tuh gede-gedean yang gitu, karena yang kota flexing tuh udah enak sebenarnya. Sebenarnya bukan mau cari sensasi juga, tapi menurut gue penting juga untuk kita ingat sama akar di mana kita berasal, dari mana terus. Jadi kan kalau orang kan datang pakai mobil mewah apa gitu ya. Ya inget deh, kayak anak aku juga kadang-kadang aku pernah kasih lihat mereka tuh dulu rumah yang dulu kayak gimana gitu loh. Terus kalau sekarang kan mereka hidupnya udah mendingan lah ya dibanding aku waktu kecil. Kan kita mesti inget. Jadi nanti kalau kamu nanti punya anak kan, wah keren juga nih tunangannya di sini. Kalau di hotel mah mau biasa ya. Siapa juga udah biasa kan. Oh bener-bener tuh bagus tuh konsepnya. Foto pribadi juga mungkin nanti di sungai. Boleh. Nanti ada orang yang lagi sebelah sana gitu. Lagi foto pawet. Jangan. Lagi foto pawet ada yang lewat. Ada torpedo ya, torpedo. Dulu waktu aku SMA ya, dikerjain sama senior kan, kelas 1 mau naik kelas 2, kita namanya tuh pelantikan gitu. Iya, sama aja juga. Waduh, tuh ospek ya, ospek. Ospeknya parah itu. Kita nyembur ke empang tuh yang banyak torpedonya. Terus udah suruh nyebur mending, pala disuruh masukin ke dalam. Iya, zaman dulu tuh masih kayak gitu tahu. Terus sekarang ada peraturannya. Di kampung kamu tuh masih yang di sungai? Banyak, kan ada perbatasan. Terus yang di sebelah sini di sini nyuci. Iya ada. Di sini nyuci piring, di sini nyuci baju. Nah, nanti ya Dinar Candy di sini, Rido nyuci piring di sini gitu. Aduh. Terus yang sambil yang nyuci piring ngobrol gitu ya. Aduh. Mang, gimana kerjaan yang kemarin gitu kayak belum selesai ini di sawah gitu. Ya nanti aku lagi cuci piring jadi Tapi enak loh makan di sawah. Iya, dulu aku berapa kali dingin ya. Ini cuacanya dingin ya kamu ya? Dingin. Bukan, lu kalau di Jakarta bising kan. Kadang tuh kalau lagi di sawah tuh kayak berasa kayak krik kayak suara-suara paling kecil aja kedengeran gitu. Jangan itu ya jangkrik ya. Jadi apa sih kayak tenang banget gitu. Tenang.
Ya udah berarti perdana aku datang ke kampung kamu langsung Iya. lamaran. Kampung aku kan aku udah bilang itu tuh bukan kampung biasa, kampung yang orang kan kampung tinggal di kampung udah biasa, ini kampung. Ini kampung lagi. Kampung yang nyungsep banget, ya kan? Kampung nyungsep banget tuh kok. Terus itu kalau kayak teroris atau apa yang lagi ngelariin diri itu bisa ngumpet di kampung aku karena di map aja dicari nggak ada. Iya. Jadi nggak bisa Sherlock dong. Nggak bisa. Pokoknya di sana ya teroris atau begal apa tuh yang mau dikejar ngumpet di sana. buronan pemerintah gitu. Itu bisa di sana tahu kayak aman gitu. Terus kayak nyari sinyal kan agak susah, harus naik pohon kok. Jadi kalau nanti mulai streaming nggak bisa. Itu bisnis digital bangkrut di sana. Kalau dari Jakarta berapa jam? Sebenarnya deket kok, 2 jam tahu. Jadi Sebenarnya ke arah puncak enggak? Arah puncak. Dari puncak Cipanas. itu Cipanas. Nah sebelum Cipanas tuh udah belok. Kota Bunga ke sini. Nah dari Kota Bunga tuh ada lagi jalan warga segede gitu. Nah tinggal lurus aja tuh 40 menit 30 menit lah. Dari Kota Bunga. Iya. Terus abis itu naik lagi ke dalam. Nggak ada naik, terus turun kok. Itu nggak tahu orang ini kampung ya udah turun. Itu kenapa turun lagi kok gitu? Aku juga nggak ngerti. Jadi ibaratnya dari Jakarta ke puncak. Dari puncak ini kan udah termasuk Turun kan? Iya. Dari puncak ini kan ke Udah Cipanas kampung, turun kampung kan? lagi, kampung lagi. Kok kampung lagi itu udah paling kampung ya kan? Terus kenapa bapak kamu bikin rumah gede banget di situ? Jadi gini kok sebenarnya gini, aku pernah bilang ke Pak, kenapa Bapak nggak bikin rumah yang agak kotaan dikit gitu? Kan Bapak bisa, dulu Bapak pernah apa sih kayak jualan itu loh, kok kayak dia tuh suka panen cengkih, kapok, kopi, itu kan banyak uangnya kok. Aku dulu tahu uang itu kayak banyak, punya emas juga, kayak satu teko yang warna kuning yang dari Mekah itu emas semua dulu. Dulu tuh uangnya banyak. Kenapa Bapak nggak bikin rumah tuh agak kotaan dikit? Pasti mampu Bapak tuh dulu. Enggak, soalnya Bapak itu ya gimana ya, kalau orang dulu tuh pengen tinggal di tempat lahirnya gitu. Idealis kok, susah. Dia kalau suruh ke Jakarta 1-2 hari balik. Nggak mau, nggak betah katanya gitu. Susah kok. Ya kalau udah ada pekerjaan di sana, terus hidup lebih sehat di sana, pasti juga lebih nyaman di sana. Temen Bapak SD kamu berarti banyak dong di situ? Banyak, udah pada punya anak 3. Tinggal di situ? 4. Iya, di sana anak harus banyak kok di sana. Tapi nanti berarti undang mereka dong? Iya, undang. Undang teman-teman SD, Teman-teman tetangga, SD, biar kenal sama Ridho. Iya. Pasti pada bengong. Oh ini ya bentang film gitu. Bentang film. Beneran ngomongnya gitu. Bentang film. Sekarang kan Binar Candy temannya Safa Marwah yang Safa seksi Marwah. gitu kan. Nah, nanti kita kan- belum tahu ya teman yang aslinya. dulunya kayak gimana nih bentuknya nih? Nih pas kemarin lebaran, aku kan lagi lebaran kemarin, terus Safa Marwah teleponin aku terus, Tete aku kangen, aku mau nyusul ke rumah Tete pakai Mini Cooper. Terus. Aku udah kebayang aja dia pakai Mini Cooper hancur sis. Ditutup musuh. Terus kata aku, Tete susah dihubungi ya, bawel banget pokok itu ya. Dia kan maksudnya tuh temen tapi udah lebih kayak pacar, bisa nge-WA aja tuh banyak. Nelpon 5 apa 10 kali WA gitu, penuh banget. Tete kok susah dihubungin, Tete di mana ya? Tete kangen, miss you gitu. Gak jelas. Pas aku dapetnya sinyal, Tete aku mau ke rumah Tete ya pakai Mini Cooper gini-gini. Gak mungkin, sama jangan. Nah, ada pacar kamu nggak dulu waktu zaman SD SMP? Enggak ada. Yang deket-deket, cowok yang deketin Enggak, gitu? kalau yang deket-deketin udah pada nikah semua. Jadi dulu tuh aku tuh kan suka nonton film ya, suka nonton TV. Kok di TV cowok ganteng-ganteng. Terus kok yang deketin aku di kampung kok burik-burik gitu. Kalau parah loh. Enggak kan ini tuh. Dan mereka kenal sama aku juga. Terus mereka kayak suka pada ke rumah aku kan, kayak aku kembang desanya gitu loh. Suka pada ke rumah aku, cuman aku nggak tertarik kok. Nggak ada yang mukanya kayak di film-film. Terus aku dijodohin juga dari SMP, aku udah dijodohin kok. Kamu dulu kembang desa bukan? Iya dong, kan satu-satunya. Terus kan bapak tuh kayak ibarat kata tanahnya tuh banyak gitu ya, pasti jadi daya tarik lah di kampung itu. Terus nanti dari agak kota gitu kok, dari kampung aku kan agak kota yang ada pasar gitu kan, itu agak kota. Aku udah jadi lirikan lah, Di kembang si desanya Bapak Haji nih. ini nih ya, si bos Kayak tanah lagu zaman dulu no Jamilah, tau nggak? Tahu nggak lagu Jamilah zaman dulu? Iya tahu. Zaman aku kecil, tahu nggak?
Kayaknya tau lah Yang bapak aku. dudu adu Jamila, gadis manis, anak kayak- Pak Lurah. Gue Iya, tua kan? banget ya mungkin. Tapi dia tahu. Tahu bapak aku suka nyanyi lagu-lagu bapak gitu. kamu. Iya, di angkot. Tuh Jadi, Do, jadi kan napak kayak- tilas lah, inget zaman-zaman dulu SD-nya di mana? Waktu itu kan bisa disamperin Iya, juga, ya kan? disamperin. Iya, seru juga kayaknya ya. Seru sebenarnya karena kan kalau dilihat perjalanannya tuh kayak orang tuh nggak mungkin dia orang sana bisa jadi apa namanya tuh bisa jadi artis di Jakarta tuh nggak mungkin karena susah di sana mana ada. Pelosok banget gitu ya. Pelosok banget dan di sana tuh ada temen aku yang di kota, dia tuh dulu udah dia tuh anak orang kaya juga di kota, tapi aku nggak tahu anak orang kaya tapi kalau gitu kok nggak ada uangnya. Jadi kak, aku tuh kalau uang jajan aku tuh lumayan gede dari dulu. Jadi walaupun bapak kamu di Kampung. kampung, tapi kamu dapat uang jajannya lumayan. Gede, 50.000, 100.000 SMA. Terus kalau beli mie ayam mereka tuh pada minta dibeliin mie ayam semua kok. Kayak ih katanya anak orang kaya rumahnya gede di kota, tapi kok dikasih uang jajannya paling 5.000, 20.000. Oh, jadi minta ke aku mulu. Iya, afiliator kali. Nah, iya. SMA ada pacar nggak di sana? SMA aku pacarin cowok 10. Wih. Jadi tapi bukan udah cium-ciuman, enggak ada itu. Jadi kayak oh dia ketua geng itu, dia nembak aku terima. Nanti ketahuan semua kok, temennya pada bubar, malu aku sumpah itu aku Jadi pengen kamu ngumpet buaya nggak mau kecil sekolah. ya? Buaya betina ya? Itu tuh kayak apa sekolahan yang seberang yang suka tawuran sama sekolahan kita, aku pacarin juga gangsternya gitu. Jadi dia tuh suka pakai motor gede terus diem di depan sekolahan aku, nanti ketemu tapi aku di sekolahan juga punya pacar juga gitu. Jadi kan dulu tuh di sekolahan aku ada 6 jurusan gitu, aku perhotelan, ada pertanian. Nah itu tuh ketua-ketua yang sengak-sengaknya aku pacarin semua. Aku diem-diem aja gitu. Nanti ketahuan kok, malu itu aku nggak mau sekolah tahu. Yang paling berkesan ada nggak cowok yang paling berkesan? waktu Nggak itu? ada dulu mah, Nggak kayak ada. random aja gitu. Enggak kayak karena bukan pacaran yang paling ya nih, ada yang pengen membuktikan cintanya. Sampai ngejemput aku ke kampung tuh mau sekolah, dia pakai motor, kan nggak mungkin banget kan kampung nyungsep, orang-orang tuh pada gengsi ke kampung, aku nggak mau. Ada yang membuktikan cintanya sampai ke sana, cuman ya nggak ada yang nancep di hati karena pacarannya tuh cium aja enggak kok, kayak main gitu, gengsi-gengsi. Gandeng tangan juga nggak? Cium enggak grepe Enggak, iya. kayak enggak. Oh, enggak juga. Itu malu Do waktu SMA udah ya. Iya kalau kota mungkin Enggak pernah gitu. pacaran itu. Itu pacaran itu di Jakarta. Ciuman pertama kali umur berapa? 9 tahun? Enggak lah, tamat SMA. Tamat SMA. Tamat SMA. Beda kita sayang. Kalau aku dulu mah nggak pernah kepikiran pacaran. Tapi bagus tuh kan kalau acara tunangannya gitu, at least pernah ketemu teman-temannya. Iya. Siapa tahu ada ketemu bekas pacarnya nih bekas pacar kamu nih yang dulu nih gitu kan. Aku dulu agak gangster kok, jadi temen-temen aku cowok semua. Terus aku dulu ikutan supporter bola. Iya kok, jadi itu yang kalau aku ungkapin, aku pernah berantem, makanya aku tuh nggak pernah ngungkap foto aku lama karena itu bisa jadi perseteruan antara sini sama sana, gede banget supporternya. Terus aku kayak jadi dulu suka yang megang drumnya di depan, paling depan. Temen aku cowok semua, aku pernah bawa kabur. Aku pernah bawa kabur 2 kelas, cowok semua yang aku bawa kabur nonton stadion, kan jauh tuh kalau dari Cipanas ke sono ya kan, nggak usah sebutin lah mah. Pernah aku berantem sampai aku dicegat, udah jadi DJ loh. Si Dina tuh ternyata supporter ini guys, kita itu serem kok itu, dan media juga nggak berani liput kalau masalah ini, sensitif banget. Iya. Nah, terus aku bawa kabur 2 kelas kok, bawa kabur. Terus anak-anak ceweknya kan iri, anak cowoknya deket sama aku semua kayak, mana anak-anak cowok kenapa nggak pada masuk kelas? Itu Bu, dibawa si Dinar nonton bola kayak gitu. Terus besokannya aku di strap kok, kayak suruh keliling lapangan 20 keliling, dan aku ceweknya sendiri. Mana aku abis jatuh knalpot kesini juga. Abis Kamu lebih ke cabai-cabai. iya lu kena tabrakan kok lagi knalpot segini. Tapi pernah reunian nggak? Pada ngajak reunian, cuman nggak sempet terus. Ya ini kan pas tunangan ini kan nanti kan berapa Iya. hari nginep di situ. Rido nanti nginep di situ dong. Iya. 3-4 hari sebelumnya gitu. Iya kan, Heng? Kalau tunangan tuh udah boleh sekamar ya? Enggak dong. Kan kamu bilang nanti sekamar ya.
sekamar sama bapak aku. Ya tapi kan tidur di rumah itu boleh dong kan? Boleh, ada bapaknya, boleh. Ada bapaknya Dinar. Ya, Yang penting kan boleh. jadi akrab sama keluarga, tahu kehidupan di situ kayak gimana ya kan? Iya, iya. Pasti. Orang si Jineb aja yang pacarnya Benny ke rumah aku ketawa-ketawa mulu. Kenapa? Kayak ada salah penempatan gitu. Kayak gue di mana ini? Iya. Padahal dia tinggalnya udah di kampung banget. Ini kok keluarga Teteh kok kayak komedi semua ya. Oh. Tiba-tiba bapak kan kayak naro kayak kucuk-kucuk bawa makanan, tiba-tiba bapak kayak taruh di toilet yang belum jadi, kayak ngebangun toilet kalau belum jadi. Maksudnya gimana? Kan bapak lagi ngebangun toilet. Iya. Tiba-tiba bapak naruh semua makanan di toilet. Lah, Ada bapak apa lupa apa gimana, jadi kayak di rumah tuh kayak si Jenab kan orang luar kan, jadi dia ngakak-ngakak kamu sakit perut terus. Udah deal berarti nih Dok ya. jadi kok dia. Sana Oke. ya. Itu kita- banyak banget kenangan loh itu. Boleh, boleh. Buat spesial banget buat Dinar Candy. Jadiin- Cuman PR kita bagaimana membuat tempat itu nanti jadi benar-benar layak buat princess, terus acaranya juga romantis, bagus Oke, boleh. gitu. Jadi ya sayang. Iya. Ya udah. Sana tableg akbar. Pakai petasan. Iya, pakai gitu. petasan. Ini udah 2 bulan ada berantem lagi nih? Enggak ada. Nggak, damai semua. Enggak, Kok 2 lebih ke bulan? pada ngalah. Dari yang Oh, terakhir iya, boleh kan? Pada ngalah aja. Udah, jadi putus baru 6 kali ya, bertahan di Iya, 6 ya? bertahan di 6 kali. Belum. Sekarang kita ngebahas tinjunya Dinar Candy. Kemarin katanya Nikita Mirzani, Dinar Candy ternyata mau ngikut-ngikutin Nikita Mirzani. Katanya. Ternyata gayanya Nikita Mirzani diikutin. Terus mukanya juga diikutin. Lu bener nggak sih? Jujur deh. Kan dulu tuh aku pertama masuk TV, dan itu TV kabel kok. TV kabel gimana? Hostnya itu Nikita Mirzani, TV kabel yang masih First ada media kan? gitu. Apa? Bukan? Host infotainment, Oh. tapi TV kabel bukan TV nasional, TV Jakarta doang. Maksudnya? Jak TV gitu misalnya. Enggak, O Channel, O Channel. Oh, channel. O Channel itu Jakarta doang apa semua sih? Enggak, Oh, nasional. Enggak, O Channel tuh kalau nggak salah Jawa Barat sama Jakarta. Oh. Oh, iya, iya, Channel, iya. dan itu tuh hostnya itu adalah aku pertama kali ketemu artis tuh Melanie Ricardo sama Nikita Mirzani. Nah dulu kalau Kak Mel kan udah married tuh, kayak penampilannya aku kayak kayak Ibu-ibu. enggak, ya maksud tuh kayak ya udah gitu, jadi nggak terlalu mau ngikutin gayanya dia. Terus datang Nikita dengan dia masih kan suka agak gitu kayak Kak penampilannya kok bagus. Iya dong katanya, aku kan lihat tete aku juga bagus kan katanya gitu. Kamu dong operasi tete biar bagus katanya. Emang nggak sakit? Enggak katanya gitu. Nah terus aku dapat kalau nggak salah dapat nomor dokter buat operasi itu dari Nikmir. Tapi kan kalau operasi nyama-nyama kan kata dia lu operasi nyama-nyamain gua. Enggak, gara-gara itu mukanya tuh kotak. Jadi tuh kalau orang selewat itu mirip dia, makanya aku kan suka pakai poni. Jadi aku tuh pernah kok kayak gini, di dandannya tuh kayak gini aku ya di bandara nih kayak gini nih pernah. Disangka Nikmir langsung. Disangka, gue pakai kacamata, disangka Nikmir. Makanya aku tuh udah gue pakai poni deh, nggak akan nggak akan pakai nggak akan digitu-gituin lagi. Ya soalnya struktur mukanya, tulang pipinya, Iya, karena rahangnya ya. kotak. Nah kan kalau ini mah nggak dioperasi, itu susah dioperasinya. Kotak bagaimana? Hidung sama tete dioperasi, dan kata dia kan nggak sakit, dan sakit itu beneran. Kata dia nggak sakit loh. Tapi bener kamu mengidolakan dia di awalnya, pengen seperti dia lah, seperti intinya gitu. Ya pasti mengagumi lah kok. Kalau maksud itu apa ya namanya? Itu namanya juga orang yang lebih dulu. Tapi dulu nggak kayak sekarang mulutnya dia. Bukannya sering memang ada Enggak, konflik dulu mah. di mana-mana. Itu 2000 berapa? 2012, 2000. Belum kok dia Belum. masih. Iya itu masih di TV kabel juga. Iya belum ke sana. Terus aku kayak ngelihatnya, wih, ini kayaknya, dan dia tuh baru punya anak waktu itu, Aska waktu itu. Ya terus sempatlah kita berkomunikasi kayak ya udah kayak terus dia masuk penjara, sempatlah ngebantu-bantu dikit, kenal sama siapanya ya namanya itu dulu bibinya atau apanya gitu, suka ngirim susu aku ke anaknya karena
waktu itu Nikmir di dalam gitu, sempet gitulah. Jadi baik dulu awal-awalnya baik. Baik, sampai pernah kemarin satu program baik gitu. Cuman kesini kok tambah parah ya mulutnya di sosmed gitu. Tapi nggak begitu ada dendam sih sama Nikmir, nggak. Ya udah gitu aja. Cuman kalau udah nggak suka sama orang walaupun itu teman, aku kayak oh dia nih lagi merong-merong terus, aku mundur deh aku, karena itu bukan style aku banget. Aku juga kadang-kadang aku juga suka nyinyir di sosmed, tapi aku nyinyirin misalkan yang narkoba gitu, yang prostitusi, terus yang apa ya, aku suka nyinyir juga, tapi kayak ngomentarin itu gitu. Cuman nggak ngomentarin semua orang gitu. Cuman lama-lama kok semua orang dikomentarin, aku mulai enak, aku mulai mundur gitu, nggak terlalu deket, kayak ya udah kenal tapi nggak begitu deket gitu. Yang terakhir proyek kan kita kayak Nyai jadi host, aku jadi co-hostnya yang terakhir. Gitu doang. Kan jadi kamu yang ditendang dari gengnya, apa kamu yang mengundurkan diri dari gengnya nih? Kalau iya, nggak ada yang di press conference kemarin kan bilangnya apa kamu ditendang dari gengnya? Apa ya, aku kan sempat pernah kasus bikini, karena aku pernah di video klipnya dia ada aku juga tuh, Nikita gengnya gitu. Itu kan ada aku, ada Bu Fitri, ada semuanya juga. Ya kita sebenarnya ya baik gitu. Terus pas aku kena kasus bikini, si Dina ngapain ngelakuin hal itu? Tadinya awalnya tuh dia ngebela, tapi tiba-tiba ngejatohin. Abis dari itu ya udahlah, berarti dia nggak nganggap aku temen. Dari sini aku mulai jauh gitu. Terus kata dia, ada waktu pas kasus bikini dia memang ngomong, enggak lah, dia keluarin aja dari geng kita gitu, bukan kita geng katanya gitu. Ya udah sih kalau ngomong yang nggak masalah juga gitu. Terus katanya kamu nggak mendapatkan apa-apa ternyata dari pertemanan selama ini dengan Nikita Mirzani? Enggak lah, nggak dapat apa-apa kan. Nggak dapat apa-apa? Lah kan bikin video klip free, pertemanan. Kan dapat bikin channel YouTube bareng waktu itu sama dia. Beda itu kan, itu mah perusahaan kok. Perusahaan dibayar profesional masing-masing tapi kontraknya. Sebagai host gitu. Sebagai host dan co-host. Bukan kamu dapat rezeki dari dia apa gimana? Enggak, gitu. Bukan. Terus nanti malah aku yang bawa dia kan waktu itu kesana. Nah kalau adu tinju ini kan sebenarnya adu tinju kan banyak orang wah settingan nih tinjunya. Enggak, ini memang tinju profesional, kita mendapatkan fee masing-masing, sponsor masing-masing. Ya kalau kita mau settingan tinju, apa ya maksudnya itu nggak mungkin aku latihan sekeras ini dan ngapain juga buang-buang waktu. Ini beneran settingan apa enggak nih? Yang mana? Ini nggak banyak orang nih. Beneran settingan apa enggak nanti itu tinjunya tuh? Jangan-jangan udah diatur nih siapa yang menang, ronde berapa? Gak ada kok, sumpah. Gak ada. Aku dari sebenarnya lawan aku tuh bukan Nikmir awalnya. Nggak ada pihak manapun yang udah mencoba mengatur. Gak ada. Gini, Jadi gini, awalnya itu Dinar tuh dilawanin bukan sama Nikmir, sama Barbie Kumalasari. Terus aku bilang, ini gak settingan kan, kata aku, karena aku mau sportif nih, aku mau latihan, kata aku gitu kan. Iya kak, beneran. Terus kita meeting ternyata, oh nggak, beneran nggak ada settingan kayak gitu. Ya paling bumbu-bumbu di sosmed sih, ya boleh-boleh aja kalian. Maksudnya Cyber gitu ya. Iya, kayak maksudnya tuh latihan, upload, apa kayak saling mention mungkin atau kayak gimana kayak gitu, saling kan harus panas kok, masa enggak mau tarung. Tadinya aku bukan sama Nikmir, sama Barbie. Tiba-tiba aku dinaikin, tiba-tiba kok diganti lawannya Nikmir. Aku kayak, hah serius? Masalahnya kan tingginya aja nggak sama. Kalau lebih tinggian dia, kalau sama Barbie kan masih sama. Gitu. Takut nggak kamu jadinya? Enggak lah. Ya kita kan istilahnya iya. agresif gitu. Terus tapi kan nggak tahu juga kok. Nah aku kan ini makanya ini juga sih aku perwakilan netizen kan, dia kalau ngomong kan gede banget, pede banget gitu. Nah tenaganya nanti kita coba segede apa sih dia tenaganya kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau aku kalah itu nggak beban, tapi kalau dia kalah kan beban. Bener nggak sih? Tapi kamu pernah berantem? Sama siapa? Ya dulu kan katanya kamu supporter, terus gangster. Pernah. Aku pernah bakar stadion. Iya. Ya kalau aku pernah dipentung sama polisi. Ya kalau itu kan rame-rame, maksudnya yang fisik berantem. Pernah sama cowok. Oh iya. Pernah. Terus tarik-tarik rambut ya? Ya tapi kan kalau cowok, kalau cewek dia nggak akan terlalu ngelawan. Kalau cewek ngamuk ya kan. Ya pengen tahu aja mental kamu dari sana. Berarti kalau kamu pernah berantem, berarti siap kamu. Ya kalau aku sih kalau masalah suruh berantem ya ayo-ayo aja. Yang masalah kalah atau enggak kan ya urusan nanti kan, itu aku juga nggak tahu power dia seberapa besar. Yang penting kan aku sekarang latihan gitu. Tapi takut nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali? Enggak. Dikit? Enggak. Misalkan aku kepukul nih,
Ya udah, aku tuh sekarang latihan udah mulai dipukul sama coachnya. Jadi aku kayak oh gini rasanya, ya udah. Karena kan memang apa ya namanya tuh sebenarnya rasa penasaran umur-umur 30 ke bawah nih kok sebenarnya kayak masih ada menggebu-gebu apa ya namanya tuh Pengen nyoba apa? pengen nyoba berantem karena belum pernah berantem real berantem. Emang kayak gimana sih rasanya bonyok gitu? Tapi gitu. katanya udah pernah. Tapi belum bonyok kan? Nggak Belum bonyok, dipukulin cowok itu mukanya. kalau dipukulin dia Tapi cewek sama ngebalas. cewek? Belum. Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Aku kalau cewek tuh temen-temen cewek aku lindungi kebanyakan. Aku pemegang rekor di SMA 3 kali tanding 3 kali kalah. Udah kelihatan sih mukanya ya. Pernah aku sampai ulang ini hidung berdarah, terus mulut berdarah, sini berdarah, ngerasain pernah lah. Dulu aku tuh juga pikirannya kayak kamu, masa gue SMA nggak pernah berantem sih bareng sekali gitu. Masih udah sekali aja coba gitu. Tapi ternyata kalah. Kalahnya sama yang tinggi, makanya aku inget banget. Oh iya makanya sama yang tinggi. Bukan Nah pendek. makanya challenge banget kan kok kalau tinggi. Gini, kalau kamu pendek, lawannya tinggi, kamu harus maju, ngerengsek, kamu nggak boleh di. Nggak Kalau boleh gini ya. kalau kamunya jauh, udah habis karena Oke, dia kan oke. gini-gini doang, kamu nggak bisa, Iya pukul nggak iya, kena. iya harus deket ya. Nah, dulu karena aku takut, aku jaga jarak, habis dia dari jauh. Nah, kalau kamu sama Nikita, nanti kamu mesti maju. Aku tuh lagi ngelatih anak aku yang umur 8 cowok, dia seneng banget tinju. Oh iya Aku itu pas lihat harus video-video di YouTube kan gitu. Nah, pokoknya aku ngomong sama dia selalu nih ya, nanti ini pesen buat kamu nih. Aku juga selalu bilang tuh sama Vicky Prasetyo, ini tuh harus di atas terus pokoknya. Iya. Jadi Vicky pakai ini nggak sih kemarin tuh? Enggak. yang sama Aska pakai pelindung. Oh iya. Tapi yang sama Yang Aldi Tahir awal enggak. enggak. Iya. Ini mesti di atas terus pokoknya. Jadi kalau kadang kena pukul ininya Iya. dulu kan gitu. Nah, kalau Rido menanggapin pacarnya nanti pukul-pukulan sama Ratu Amazon lo itu, Iya. khawatir nggak? Sebenarnya lebih ke mikirin dia, nggak mikirin menang atau kalah sih. Kayak gimana sih? Jujur kan pasti nggak tega juga ngelihat orang yang disayang dipukul kayak gitu kan. Bukan berarti aku pikir dia bakalan kalah, enggak. Kan kita nggak bisa memprediksi. Memang lebih tinggi, tapi kan banyak orang yang tinggi, power yang kecil lebih tergantung gimana latihan dan tekniknya nanti kan yang ngobrol dan belum tekanan mental di sana kan, apalagi si Nikita kan udah udah ngebawa beban, jadi kan orang beranggapan oh ya udah pasti menang lah dia kan, karena dia tinggi lebih. Dan pasti ini- ambisinya lebih gede di sana Iya. juga kan. Itu lebih. Karena kan beban dia kan pasti harus menang Iya. dia kan beban Iya. di dia. Ya nggak tahu, kayaknya bisa jadi nggak nonton juga pas dia tanding, mungkin nggak tega ngelihat dia di ini. Jadi aku cukup tahu aja nanti hasilnya gimana udah gitu. Jangan dong, kamu mesti di samping ring dong. Ya nggak tega lah kok. Apa? Ya nggak tega lah, kalau seandainya lucu sih nggak apa-apa. Baru ronde pertama tuh, aduh. Kan ada pelindung muka. Nggak tega, nggak tahu sih. Kalau untuk saat ini sih masih kayak mikir datang nggak ya, kayak nggak tega gitu Harus aja. datang lah Rido. Itu kan saat-saat dimana pacar kamu membutuhkan dukungan Enggak, kamu. dia mah nggak butuh. Dia udah Beda lah Do, ambisinya ada dia mah. misalnya orang yang dicintain ada di sebelah gitu ya, misalnya kita udah mau kalah nih gitu ya, terus kita ngeliat si Rido Ih justru tahu nggak sih kok Oh. kalau aku tuh kalau lihat orang yang aku cinta itu lemah malah Wah, manja. malah Aku jadi tuh harus tinggalin ya jadinya tuh menjadi. Ngerti aku, jadi kamu tuh pinginnya pikiran kamu cuma fokus di sini aja gitu kan. Iya kalau ada misalkan ada orang yang aku cintai datang tuh kayaknya pengennya manja-manjaan aja. Jadi kayak ada Iya ngerti aku, kamu tuh kalau pinginnya tuh fokus di ring itu kan. Nah, iya. ya kalau beberapa datang orang sama koko aja. Nah, datang lah, Diam-diam. kita dukung lah, nanti di samping ring kita teriak-teriak tuh. ya kalau datang pun juga. Soalnya kadang-kadang petinju kalau aku perhatiin ya, kan dia pukul-pukulan, kadang-kadang dia nggak sadar apa yang dia lakuin kan. Yang di sebelah ring tuh yang ngasih tahu, ngingetin, ini jangan lupa ininya naik gitu. Terus kalau nggak ada yang ngomong kayak gitu terus, Iya ini ya belum ngeblank ya. ngeblank kan, Iya, dia ngerti, pokoknya ngerti. kok di tengah-tengah Iya, tekanan karena dia dia apa emosi gitu. apa semua ya kok ya. Mesti ada yang terus-terusan ngomongin ini. Basicnya adalah tawuran. Kalau Rido menjagokan siapa? Hah? Kalau Rido nggak kenal Dinar Candy Ah, sama Nikita Mirzani, jadi netizen dan penonton, siapa yang dijagoin sama Rido? kalau dari fisik pasti orang udah ngelihat kan ya.
dari fisik aja udah jauh tinggi Nick Mir kan. Dan kalau di tinju itu kan sebenarnya kalau tinju profesional kan harus menyamakan berat itu. Berarti kalau nggak si Dinar yang beratnya naik, si Nick Mir yang diturunin kan. Biasanya kayak gitu setahu Edo. Ya kalau tergantung lihat latihannya sih. Kalau misalnya Edo nggak kenal sama mereka berdua, Nick Mir. Karena Nick Mir itu dia memang udah latihan boxing udah lama ya sayangnya. Nggak tahu. Udah lama banget. Jadi sebelum ada pertandingan ini dia kalau nggak salah tuh udah boxing juga. Jadi pondasinya juga lebih kuat daripada kamu. Kalau kamu kan baru sebulan ini. Baru sebulan ini. Tapi kamu menang ambisi sama mental. Mental kamu mental ini supporter. Ini kalau di istilah olahraga itu namanya underdog. Nah, iya, dia underdog. Yang tidak diunggulkan lah gitu. Cuman biasanya kayak dulu Evander Holyfield lawan Mike Tyson, semuanya kan Mike Tyson semua, nggak tahu Holyfield menang. Terus kemarin nih juara tinju yang baru namanya Tyson Fury lawan si Deontay Wilder. Deontay Wilder tuh pukulannya paling kenceng di dunia saat ini, lebih kenceng dari Mike Tyson dulu. Oh iya. Tapi mereka pendek-pendek ya. Nah si Deontay pendek, si musuhnya nih Tyson Fury tinggi. Nah sebenarnya ada keuntungan ya kok ya kalau dengan yang kita lebih pendek itu. Tapi kalau pendek harus maju pokoknya. Kalau pendek dia mundur abis diginiin terus. Karena dia gini, musuhnya gini terus gitu kan dia mau pukul udah nggak nyampe. Iya. Jadi kalau yang pendek harus maju. Tapi kalau dia mah sebenarnya dalam posisi kalah oke, menang luar biasa. Karena kan orang banyak yang udah lihat komen itu kayak aduh kasihan Kak Dinar ya pasti bakal habis apalah gitu, lebih ke banyak ke pihak dia untuk karena pasti akan menang lah nih kita. Berarti kan di situ nih kita tuh udah di banyak beban, gua harus menang nih, kalau nggak menang ini banget berarti. Kalau biasanya yang lebih diunggulkan di ronde pertama bakal main kenceng dia. Iya, dia harus nafsu nyari. Dia kan, nafsu dia mau ya itu saat bilang, ini juga. Nah saat itu pertaruhannya biasanya ronde pertama. Nah biasanya underdog mesti pinter, dia mesti tahu nih ini cuman gertakan di ronde pertama nih, dia bertahan dikit aja gitu. Ya moga-moga menang ya. Kalau menang dapat duit banyak katanya. Menang nggak menang dapat duit banyak. Tapi ini beneran kamu mukul sekuat tenaga kamu nanti? Iyalah. Nggak peduli itu bisa bikin dia KO apa segala macam. Dia kan profesional. Jadi kamu nggak nahan? Enggak, orang dia tuh pas bulan puasa tuh seminggu sebelum lebaran kita sempet DM, lu latihan ya, gue pukul beneran gitu. Kita pernah bilang gitu ke aku. Karena kan dia tahu aku memang nggak ada basic tinju kan. Lu latihan sono, gue bakalan pukul lo beneran katanya gitu. Nah aku latihan. Katanya kan kamu cuma dijadiin batu loncatan, bukan batu loncatan lah ya, pertandingan coba-coba aja. Habis nanti menang DP katanya yang ini yang lawan sesungguhnya gitu. Berarti kalau kamu nggak menang, tahu juga sih. kamu dong yang lawan next. Nggak tahu juga kan, itu sebenarnya kan dari pihak penyelenggara kan. Buat ke ring selanjutnya itu tergantung pihak penyelenggara, ada yang lanjut ada yang enggak. Ya tapi hati-hati aja, soalnya petinju mau gimana pun juga kalau yang udah kena rahang pasti celeng. Mau siapapun juga udah kena rahang, uppercut gitu ya. Uppercut, kena rahang, gedebuk pasti jatuh. Kalau Dinar Kenny udah dapat Babe sama Emak udah setuju tinju. Ya pasti nggak boleh lah Koko. Nggak boleh. Emangnya nggak apa-apa Apa lah. bilang Bapak? Hah? Bilang Bapak waktu pertama kali Pak aku mau tinju sama Nick. Oh jangan nih, Niki kan sangar. Cuman ya ini kan profesional ya, daripada nggak pernah sama sekali tuh tanding. Aku pengen coba ini juga, fisik aku, kekuatan aku tuh segede apa sih gitu. Latihan bener-bener nih? Latihan tiap hari. Tiap hari lari, stamina sih yang paling penting tuh 3 ronde. Kamu menitnya berapa menit sih? Satu ronde? Satu ronde, kalau selebriti 2. 3. So. Enggak, selebriti 2, yang profesional 3. 3 ronde, 2 menit. Mending tuh. Kalau yang 3 menit kayak kemarin si Vicky, itu capek tuh. Fisiknya mesti katanya yang selebriti sekarang 2 menit katanya. Kamu mesti latihan kena pukul loh, biar nggak kaget nanti di ring. Udah dipukul, aku udah ini. Udah dilatihan di ring juga pernah? Udah. Kamu harus latihan di ring juga. Nanti ada sama Roy Ricardo, kita mau latihan di ring bareng. Aku pengen lihat juga kan latihan cowok kayak gimana.
Kalau dia lebih tinggi, kamu masuk di jarak pendek, untungannya ada di kamu pokoknya. Kamu bisa kena terus. Dia kan tangannya lebih panjang soalnya. Cuman karena dia lebih berat, powernya juga lebih berat gitu. Jadi kalau kena hati-hati kamu. Kalau sampai Dinar Candy KO, perasaannya Rido kayak gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih, cuma takut kayak gimana sih ngelihat orang yang disayang dipukul di depan mata tuh, jadi mending nggak tahu gitu. Jadi hasilnya KO, oh ya udah menang, oh syukur udah gitu aja. Ya kalau KO ya namanya pertandingan kan, ya udah pasti ada pemenang sama yang kalah gitu kan. Ya, mau gimana lagi? Yang penting dia udah berusaha maksimal. Rido ikut latihan juga, ngeliatin Dinar latihan? Enggak, sesekali, bukan ikut ngelihat kamu. Iya jarang sekelebatan doang. Iya. Nggak tahu dia. Nggak tahu fisik aku sejauh mana, nggak tahu. Sesekali doang waktu itu. Ya mesti ditemenin Dok, jangan sampai kan sebulan lagi ya, Ya. kurang lebih. Tapi latihan terus nih tiap hari. Latihan tiap hari. Percaya aja sama pelatihnya. Soalnya nggak bisa masuk, nggak bisa. Dina kan tipenya yang kita tuh nggak bisa masuk ke misalnya nih, kan lebih banyak pemikiran daripada cuma satu orang yang ngomong kan. Misalnya ini nanti kayak gini-gini, bagaimanapun kan setiap orang tuh pasti pernah memperhatikan cara bertinju dan itu beda-beda orang kan. Enggak, dia mah masuk ngasih tahu yang udah dilakukan kita semua, kan dia nggak lihat keseluruhan, dia cuma datang pergi ya. Sementara latihan aku tuh sehari 4 jam, dia datangnya cuma 10 menit yang nggak akan lihat. Itu aja sih. Bentar, aku potong dulu nih. Ini kita mau ngomongin pertunangan, jangan lupa nanti pas pertunangan, nih kuenya adalah Siliwangi bolu kukus. Tuh, ini favorit aku yang rasa keju nih, yang klasik rasa keju tuh. Bukan lagi kejunya, ampun. Ini favorit aku, terutama kemarin pas lebaran ya. Aku kirim-kirim banyak ini ke teman-teman aku, ke klien-klien, ke teman-teman artis. Aku kirimin ini dan semuanya pada suka. Nih, ini aku cobain ya. Tuh, ini favorit aku yang rasa keju yang klasik. Top. Aku doyan banget keju dan ini kejunya termasuk yang paling top. Jadi nanti buat di pertenangan kamu berdua, ini akan ada Siliwangi bolu kukus dan juga tokonya baru ada di Jakarta Barat di Kosambi, Duri Kosambi, dan baru juga buka di Semarang. Jadi kalian semua yang mau mesen, lihat nih Instagramnya, dan kalian bisa pesen di nomor ini nih ada di bawah. Oke, Siliwangi bolu kukus itu hidangan paling lezat. Nanti waktu tunangan, aku udah telepon bosnya Bolu Siliwangi. Nanti pokoknya kalau soal kue-kuean dijamin. Nanti abis tanding tinju juga aku kasih Bolu Siliwangi ya nanti ya. Biar mantap, kuat Siliwangi. Ya udah nanti kita sama-sama nonton tanggal 12 Juni. Siap. Aku udah sering nonton banget tinju karena aku hobi tinju ya. Jadi belum tentu yang kecil kalah kalau aku. Terus belum tentu yang tukang gertak gitu menang. Biasanya ronde 1 lewat, nah tuh ronde 2, 3 baru skill tuh. Biasanya ronde 1 memang yang diunggulkan tuh bakal kayak Mike Tyson tuh ya, kenapa musuhnya pada kalah semua. Pada ketakutan tuh ngelawan dia. Di ronde 1 digabugin habis tuh musuhnya. Masih 50-50 lah kalau mereka ya, karena belum pernah ada yang pernah tinju sebelumnya, jadi baru cuma latihan doang, jadi masih 50-50. Rido, jadi kalau ini jadi karir setuju? Apa? Kalau ini jadi karir? Iya. Tinju? Jangan. Kalau kayak Vicky itu kan udah tiap 2 bulan tinju nih kayaknya dia. Jangan lah. Enggak lah. Maksudnya untuk cewek kan bukan terlalu lemah ya, terlalu rentan badannya. Berat. Terlalu rentan, jadi nanti. Jadi ini sekali aja terakhir? 2 kali 3 kali masih boleh. Kalau menang boleh sampai 3 kali aja udah mentok itu. Oke. Ya udah, good luck ya Dinar Candy. Aku rasa tiga pertandingan pasti udah bikin kamu puas. Tapi yang keempat atau ditawarin 2 miliar gitu jadi. Iya, kalau 2 miliar, 3 miliar. Jadi. Seneng banget ngeliat kalian udah mau tunangan. September nanti ya kita jadi tunangan, deal nih ya. Ya kok, Amin. siap. Oke, Dinar nggak usah tahu detailnya seperti apa, dekornya seperti apa, nanti kita yang Rido yang akan rancang baik-baik biar Dinar taunya datang aja pakai kebo ya. Kamu bisa ngerancangnya? Nggak yakin. Dan good luck Dinar, hati-hati pokoknya selalu berjaga-jaga. Always protect yourself, tangan di atas terus.
Soalnya suka kayak gini petinju. Nah ini nih yang Iya, bikin jatuh. kalau udah hilang fokus ya. Nah ini pokoknya. Kalau dulu petinju awal tuh masih kecil, ini ditaliin. Hah? Apanya? Tangan ditaliin. Hah? Supaya Biar dia jadi begini terbiasa. terus. Supaya dia begini Iya. terus. Jadi disuruh gini gerak tapi ininya nggak boleh turun. Begini gitu. Oke. Moga-moga Siap, menang. Kalau aku jagoin dia. Nah, asik. Apalagi udah ronde 3 ya. Ronde 1 lewat, ronde 2, ronde 3. Kayaknya dia Iya. bakalan ngetel. Ya kita lihat aja. Siap. Terima kasih kakak. Sama-sama Koko.